Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhil laddat al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikin min al-'ais illa wassa'ahu alayhi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alayhi. Rawahu Tabrani wal Hakim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Jumat yang indah ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Dan juga kita masih diberi kelonggaran kesempatan oleh Allah untuk mendatangi salat Jumat berjamaah. Dan juga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk memegang iman dan Islam kita. Karena dengan iman dan Islam kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kedua, tidak lupa kita mengucapkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya beliau yaitu untuk menyelamatkan manusia minad dzulumati ilan nur, dari jalan yang bengkok, yang menyeleweng, dibawalah menuju jalan yang lurus, yaitu Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah di benak kita merenungkan, mempelajari, mentadabbur, di mana setiap hari terjadi kematian, setiap harinya berapa kali, setiap pekannya berapa kali, setiap bulannya berapa kali, setiap tahunnya berapa? Pernahkah kita itu merenungkannya? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, padahal dulu di zaman Rasulullah SAW, beliau senantiasa banyak membicarakan tentang kematian kepada para sahabat. Kenapa? Karena untuk mengingatkan dan melunakkan hati mereka. Di mana yang kita jumpai, yang kita dapati pada hari ini berbeda sekali. Orang kebanyakan tidak ingin membicarakan yang namanya kematian. Orang dengar yang namanya mati, ketakutan luar biasa. Sehingga yang dikejarnya hanya kenikmatan-kenikmatan dunia saja, yang itu akan mematikan hati, yang akan mengeraskan hati, sehingga semakin jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW telah menasihati kita dengan nasihatnya yang sangat menyentuh, yaitu ketika beliau bersabda, Akfiru dzikra hadhimil ladzati al-maut fa innahu lam yadhkurhu ahad
ahadun fi dhikin minal aish illa wassa'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Yang artinya perbanyaklah mengingat memutus kenikmatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu dia adalah kematian. Karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang yang sedang bersenang-senang, maka akan bisa membatasi kebahagiaannya itu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita mengingat kematian, itu akan bisa mengurangi beban hidup kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang mungkin menurut kita, menurut prasangka kita, pemikiran kita sudah mentok, tidak sanggup lagi. Tetapi dengan kita ingat yang namanya mati, kita akan sedikit merasa lega. Kenapa? Karena setelah mati kita diambil oleh Allah dengan cara yang baik, itu akan menyelesaikan beban kita di dunia. Beban kita di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Beban kita selesai. Kemudian ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan kita bersenang-senang, kalau kita masih ingat dengan mati, maka kebahagiaan kita itu akan bisa direm, tidak terlalu, tidak yang sampai akhirnya melampaui batas kesenangan yang kita lakukan, bisa direm. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengingatkan kematian kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang berikutnya kepada kita ini, yaitu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, hendaklah kamu benar-benar malu kepada Allah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami malu, kami benar-benar telah malu kepada Allah. Tapi beliau menjawab, tidak, bukan seperti ini. Maka Rasulullah melanjutkan, bukan sebagaimana yang kamu sangkakan, tetapi yang dimaksud benar-benar malu kepada Allah adalah engkau menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan yang berhubungan dengannya, serta mengingat kematian dan kebinasaan. Barang siapa telah melakukan itu, berarti dia telah benar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang kaum muslimin yang dia sudah tidak memperdulikan lagi dengan isi yang ada di kepalanya. Kepalanya diisi dengan berita-berita, informasi-informasi yang itu semakin menyesatkannya, yang itu semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia mencari rizki, tidak pernah berpikir halal haramnya. Yang penting dapat bisa dimakan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan untuk menguatkan kita, barang siapa menghendaki akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia,
Dan barang siapa telah melakukan itu, maka berarti dia benar-benar telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di zaman sekarang ini berbalik. Orang berlomba-lomba mengejar dengan sekuat tenaga, yaitu tentang dunia. Seberapapun nilainya, seberapapun beratnya, terus digapai, terus dicari, terus dikejar. Seolah-olah dia tidak akan mati, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di hari Jumat yang indah ini, yang penuh barokah ini, kita dinasihati oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya tersebut, yaitu untuk mempersiapkan kematian kita. Kenapa? Karena kalau kematian itu sudah mendekati kita, maka amal terputus semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW mengantarkan seorang jenazah ke kuburnya, lalu beliau SAW duduk di tepi kuburan yang akan dipakai mengubur jenazah tersebut. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis sampai tanahnya basah karena kena cucuran air matanya Rasulullah SAW. Kemudian beliau menasihati para sahabat dengan bersabda, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk menghadapi yang seperti ini. Bersiap-siaplah untuk menghadapi masuk liang kubur. Kenapa? Mau tidak mau, rela ataupun terpaksa, kita pasti akan mendapatkan kematian. Al-mautu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu kalau sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa diundur waktunya. Tetapi kalau sudah ditetapkan juga tidak bisa meminta mati disegerakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan khutbah yang sedikit ini mudah-mudahan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melunakkan hati kita untuk mengingat kematian, sehingga kita mempersiapkan diri dengan amal kita sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga kelak ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan penolong, mendapatkan amal kita sebagai penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa
yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata amwalina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridwaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah udhkurullah yadhkurkum washkuru ala ni'amihi